sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah pembahasan lengkap yang merupakan hasil dari gabungan rekayasa ide dan mini riset kami yang berjudul Simulasi Karakteristik Semikonduktor Intrinsik vs Ekstrinsik. Video ini dirancang agar dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana semikonduktor bekerja, bagaimana sifatnya dapat dimodifikasi melalui doping, bagaimana pengaruh suhu terhadap perilaku listriknya, dan bagaimana simulasi dapat menggantikan eksperimen fisik yang membutuhkan biaya mahal dan alat-alat laboratorium yang kompleks. 1. Mengapa topik ini penting? Sebelum kita masuk ke penjelasan teknis, mari saya jelaskan terlebih dahulu mengapa topik ini sangat relevan. Pada zaman sekarang, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Setiap perangkat yang kita gunakan sehari-hari, seperti telepon genggam, laptop, smart TV, kendaraan listrik, panel surya, sensor-sensor otomatis, peralatan rumah tangga pintar, semuanya menggunakan komponen berbasis semikonduktor. Namun, ironisnya, mengapa kita hidup dalam dunia yang dikelilingi teknologi digital? Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui bagaimana komponen-komponen itu bekerja dan apa bahan dasar yang membentuknya. Semikonduktor adalah fondasi teknologi modern. 2. Latar belakang masalah. Semikonduktor memiliki sifat yang unik. Ia bukan konduktor yang baik seperti tembaga, tetapi juga bukan isolator murni. Ia berada di tengah-tengah. Namun hal yang lebih menarik adalah konduktivitas semikonduktor dapat dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? 1. Dengan energi panas atau suhu, 2. dengan cahaya atau fotokonduktivitas, 3. dengan medan listrik, dan 4. dan yang paling penting dengan doping. Dengan doping, kita bisa mengubah sifat kelistrikan bahan secara drastis. Sedikit saja atom asing ditambahkan ke dalam struktur kristal silikon, maka jumlah elektron bebas akan meningkat ribuan kali, resistansi dapat turun ratusan kali. Arus dapat meningkatkan secara eksponensial, dan sifat bahan bisa berubah dari setengah isolator menjadi sangat konduktif. 3. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. 1. Apa perbedaan karakteristik 1-5 antara semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik? 2. Seberapa besar pengaruh doping terhadap konduktivitas listrik? Dan 3. Bagaimana hubungan antara suhu, energi celah pita, band gap, dan pembawa muatan pada semikonduktor? 4. Tujuan penelitian. Tujuan kami adalah menggambarkan perilaku listrik semikonduktor melalui simulasi numerik, membandingkan bahan murni atau intrinsik dengan bahan yang didoping atau ekstrinsik, menganalisis bagaimana doping meningkatkan konduktivitas, melihat hubungan antara suhu dan peningkatan pembawa muatan, menghasilkan grafik dan yang mendekati data eksperimen laboratorium. 5. Alasan menggunakan simulasi di laboratorium nyata. Penelitian semikonduktor membutuhkan ruang bersih atau clean room, oven doping, wafer silikon, chamber vakum, alat karakterisasi mahal seperti probe station. Karakter simulasi merupakan solusi yang sangat efisien. Keuntungan simulasi antara lain dapat diulang berkali-kali, bebas risiko kerusakan alat variasi parameter mudah diatur, memberikan gambaran mendekati eksperimen fisik, hemat biaya, dan waktu. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi akademis. Sebagai referensi bagi mahasiswa teknik elektro dapat memahami fisika material. Untuk industri, dapat menjadi dasar dalam pemilihan material semikonduktor untuk komponen elektronika. Dan untuk teknologi masa depan, pemahaman doping dan konduktivitas sangat penting dalam transistor kecepatan tinggi, IC ke generasi baru, perangkat
energi terbarukan, sensor berbasis semikonduktor. Demikian penghantar dari saya. Selanjutnya, rekan saya Dian akan menjelaskan landasan teori secara mendalam, mulai dari konsep band gap hingga bagaimana doping bekerja secara fisik. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dasar teori yang menjadi pijakan mini riset dan rekayasa ide ini. Yang pertama ada konsep band gap. Semikonduktor dijelaskan menggunakan model pita energi, yaitu pita valensi tempat elektron terikat, pita konduksi tempat elektron bebas bergerak, band gap energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron ke pita konduksi. Untuk silikon, band gap sama dengan 1,12 eV. Artinya, elektron membutuhkan energi sebesar 1,12 eV untuk meloncat ke pita konduksi. Yang kedua ada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor ini murni tanpa tambahan atom lain. Karakteristiknya elektron sama dengan hole, konduktivitas rendah, sangat dipengaruhi suhu, digunakan pada sensor cahaya dan sensor suhu. Konduktivitas intrinsik mengikuti persamaan sigma I sama dengan ENI mu E tambah mu H. Yang ketiga ada semikonduktor ekstrinsik atau doping. Untuk meningkatkan konduktivitas, semikonduktor diberi doping. Yang pertama ada doping tipe N, donor menambahkan atom dengan elektron lebih valensi lebih banyak. Misalnya fosfor P memberi tambahan elektron bebas. Yang kedua ada doping tipe P, akseptor, menambahkan atom yang kekurangan elektron, misalnya boron B, meningkatkan jumlah hole. Yang keempat ada pengaruh doping terhadap konduktivitas. Doping dapat meningkatkan konduktivitas hingga 100 kali, 1000 kali, bahkan sampai 10.000 kali. Karena membawa muatan meningkat drastis. Yang kelima ada pengaruh suhu terhadap semikonduktor. Tidak seperti logam, semikonduktor semakin konduktif saat dipanaskan. Ini terjadi karena energi panas mendorong elektron naik ke pita konduksi. Semakin banyak elektron, semakin besar arus. Yang keenam ada karakteristik 1:5. Karakteristik 1:5 digunakan untuk melihat hubungan arus dan tegangan. Untuk semikonduktor, intrinsik naik lambat, ekstrinsik naik sangat cepat. Kurva inilah dasar kerja dioda dan transistor. Itulah teori dasar dari semikonduktor, band gap, doping, dan konduktivitas. Dengan teori ini, kita dapat memahami hasil dari simulasi yang dilakukan. Selanjutnya, Albert akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian simulasi yang dilakukan dan bagaimana datanya diperoleh. 1. Pendekatan penelitian. Kami menggunakan simulasi numerik, bukan eksperimen fisik. Parameternya dibuat menyerupai kondisi eksperimen yang sesungguhnya. 2. Parameter material silikon. Parameter utamanya yaitu band gap 1,12 eV. Mobilitas elektronnya ada di 1350 cm2 per Vs. Mobilitas hole-nya ada di 480 cm2 per Vs. Suhunya dari 300 sampai 500 K. Dopingnya ada di 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 18 cm min pangkat 3. Tegangannya ada di 0 sampai 1 volt. 3. Prosedur simulasinya. 1. Menetapkan parameter dasar. 2. Membuat variasi doping. 3. Menghitung konduktivitas. 4. Menghasilkan data dari I sampai V sintetis. 5. Membuat grafik konduktivitas dan suhu. 6. Membuat grafik doping vs konduktivitas. 7. Membandingkan dengan literatur. 4. Hasil dari simulasi. A. Karakteristik I sampai V. Pada 1 volt, intrinsik 1,38 makroampere. 2. Intrinsik 8,97 makroampere. Intrinsik ini hampir 7 kali lebih besar
daripada intrinsik. B. Konduktivitas terhadap suhu. Pada 300K, intrinsik 0,012 S per M. Kalau di ekstriksi di 0,056 S per M. Nah, pada 500K keduanya meningkat. C. Pengaruh doping. Konduktivitas naik signifikan ketika doping mereka meningkat. 5. Validasi. Hasil simulasi dibandingkan dengan SGE dan NGE. Straitman, Neaman, Zebra, dan Smith. Kemiripannya hampir mencapai 95%. Demikian metodologi penelitian dan simulasi yang kami lakukan. Selanjutnya, teman saya, Markus, akan menjelaskan analisis hasil pembahasan yang lebih mendalam, serta kesimpulan dan saran penelitiannya. Terima kasih. Baik, saya Markus Nenggolan. Saya akan membahas hasil analisis dari penelitian ini. Nah, ada yang saya akan bahas di sini. Yang pertama, analisis, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Berikut analisis perbandingan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Semikonduktor dibagi menjadi dua jenis, yaitu intrinsik, semikonduktor murni tanpa doping. Yang berikut ekstrinsik, semikonduktor yang diberikan doping donor atau tipe N atau ekstor atau tipe P. Berikut konduktivitas intrinsik, hanya mengandalkan pasangan elektron hole yang tercipta akibat energi termal pada suhu ruang. Jumlah elektron bebasnya sangat sedikit. Konduktivitas rendah karena N atau jumlah elektron rendah. Dan ekstrinsik telah diberi doping donor atau misalnya fosfor pada silikon atau menambahkan elektron. Ada pula doping aksestor atau misal boron pada silikon dan menambahkan hole. Doping menambah pembawa muatan hingga ribuan kali lipat dibanding intrinsik sehingga konduktivitas meningkat drastis. Nah, kesimpulannya, ekstrinsik jauh lebih konduktif daripada intrinsik karena pembawa muatan tambahan dari doping. Berikutnya karakteristik arus atau tegangan 1-5. Perbedaan kurva 1-5 menunjukkan bagaimana arus merespon ketika diberi tegangan. Pada intrinsik, kurva cenderung landai, arus naik perlahan meskipun tegangan dinaikkan. Penyebabnya, jumlah elektron dan hole sangat sedikit karena hambatannya tinggi. Pada ekstrinsik, kurva lebih curam, arus meningkat cepat meski tegangan tidak terlalu besar. Penyebabnya, pembawa muatan sudah sangat besar karena doping. Interpretasi. Kemiringan kurva 1-5 adalah indikator konduktivitas. Maka semakin curam, maka semakin konduktif. Berikutnya, pada efek suhu memiliki pengaruh besar pada semikonduktor. Namun efeknya berbeda untuk intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, kenaikan suhu lebih banyak elektron mendapatkan energi atau pindah ke pita konduktif. Akibatnya, konduktivitas meningkat tajam pada suhu tinggi. Pada suhu tertentu, konduktivitas dapat meningkat beberapa order magnitudo. Ekstrinsik, pada suhu rendah, maka elektron dari doping sudah cukup banyak. Pengaruh suhu masih ada, tetapi tidak sebesar intrinsik. Pada suhu sangat tinggi, ekstrinsik bisa berperilaku mirip intrinsik karena ionisasi termal yang dominan. Kesimpulannya, intrinsik sangat tergantung suhu, dan sedangkan ekstrinsik sudah konduktif sejak awal, tidak terlalu sensitif suhu pada kisaran normal.
Nah, penjelasan pada interpretasi fisis. Kenapa doping dapat meningkatkan konduktivitas? Berikut penjelasan secara fisika material. Jumlah elektron bebas naik atau N meningkat. Doping donor menambahkan atom yang memiliki elektron valensi lebih banyak. Elektron tambahan ini tidak terkait kuat dan mudah bergerak. Resistivitas turun. Resistivitas dengan naiknya konduktivitas maka reaktivitas turun. Berikut mobilitas meningkat. Pada semikonduktor doping, medan listrik mudah menggerakkan pembawa muatan, terutama pada doping ringan, mobilitas pembawa masih tinggi. Yang berikutnya arus meningkat besar. Pada rumus arus N sama dengan N per MU sama dengan EA. Yang berikut penjelasannya, N adalah jumlah elektron dan hole, sedangkan Q adalah muatan elektron. Dan sedangkan mikro adalah mobilitas, sedangkan E adalah medan listrik, dan A adalah luas penampang. Karena N naik, maka I naik secara signifikan. Pada implikasi teknologi secara detail, pengetahuan tentang intrinsik dan ekstrinsik sangat penting dalam industri elektronik modern. Beberapa aplikasinya. Yang pertama, transistor atau BJT dan MOSFET memerlukan doping yang sangat terkontrol untuk membuat emitter, base, dan kolektor. Perbedaan doping menentukan gain transistor. Dan yang kedua, dioda. Dioda ini dibuat dari sambungan PNN, maka terbentuk dari doping tipe N dan tipe N. Karakteristik forward dan reversi sangat ditentukan oleh tingkat doping. Yang ketiga ada lab. Lab mengandalkan rekomendasi elektron hole pada material doped. Warna cahaya tergantung pada material dan tingkat doping. Yang keempat, solar cell. Frekuensi penyerapan cahaya sangat dipengaruhi doping PN Jackson. Semakin baik doping, semakin banyak elektron yang dapat dihasilkan dari sinar matahari. Yang berikutnya ada sensor suhu. Sensor suhu menggunakan karakteristik terpengaruh pada semikonduktor intrinsik. Pada suhu tinggi, resistivitas turun, maka bisa dipakai sebagai pengukur suhu. Ada pula IC digital atau integrated circuit. Semua chip komputer, RAM, CPU, GPU dibuat dengan pola doping kompleks. Tanpa doping, tidak mungkin membuat logika digital. Kesimpulannya, pada doping meningkatkan konduktivitas hingga 360%. Ini sesuai dengan teori bahwa pembawa muatan tambahan dari doping donor sangat dominan dibandingkan elektron intrinsik. Yang kedua, suhu sangat berpengaruh semikonduktor intrinsik. Ketika suhu naik, elektron terminal bertambah banyak, maka konduktivitas naik eksponensial. Ada pula karakteristik 1-5 menunjukkan perbedaan mencolok antara intrinsik dan ekstrinsik. Kurva ekstrinsik lebih curam karena pembawa muatan lebih banyak. Dan pada simulasi valid dan mendekati hasil literatur, artinya permodelan sudah akurat mengikuti teori fisika semikonduktor. Nah, berikut saran yang kami sarankan pada rekayasa ide tersebut, yaitu gunakan software simulasi profesional dan lakukan eksperimen laboratorium dan teliti semikonduktor gas, SiC dan InP. Baik, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian presentasi ini, izinkan saya menyampaikan penutup.
akhir sebagai rangkuman dan refleksi dari keseluruhan proses rekayasa ide dan mini riset yang telah kami lakukan. Presentasi ini bukan hanya sekedar laporan akademik atau sekumpulan angka hasil simulasi bagi kami. Penelitian tentang semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik membuat wawasan baru tentang bagaimana teknologi modern bekerja pada level yang paling fundamental. Seringkali kita menggunakan perangkat elektronik setiap hari tanpa benar-benar memahami apa yang memungkinkan perangkat tersebut berfungsi. Melalui proses penelitian ini, kami semakin menyadari bahwa di balik smartphone, komputer, panel surya, hingga sensor otomatis, terdapat ilmu fisika material yang sangat menarik dan kompleks. Kami berharap penjelasan dari kami ini dapat memberikan manfaat, baik secara referensi, pembelajaran maupun sebagai pemantik ketertarikan terhadap dua semikonduktor yang begitu luas dan menarik. Semoga pemahaman yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana sebuah bahan dapat direkayasa hingga menjadi komponen yang penting yang menggerakkan teknologi modern. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.